Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Untuk itu mari kita mengawalinya dengan doa singkat kita. Mari kita berdoa. Segala hormat dan puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, jikalau kami senantiasa mengalami kesetiaan Tuhan di dalam memelihara kami. Dan itu nyata dengan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menyegarkan kami senantiasa. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita membuka kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membacakan demikian. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya, dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Tetapi tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa yang berbicara seringkali lebih penting daripada apa yang dibicarakan atau diutarakan atau diucapkannya. Itu bukan hanya pada zaman sekarang, tetapi sejak zaman dulu juga orang seringkali lebih mengutamakan apa yang dapat ditangkap oleh indera kita, entah indera penglihatan atau indera pendengaran. Barangkali kita juga masih ingat ketika Samuel diutus oleh Allah untuk menemui Isai, karena salah seorang anak Isai juga akan diangkat menjadi raja menggantikan Saul, yaitu Daud. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Isai mengajukan anak-anaknya yang gagah perkasa, kecuali Daud yang dikatakan imut, pipinya kemerah-merahan, tidak pantas jadi raja. Tetapi apa yang dikatakan oleh Allah kepada Samuel, bahkan Samuel pun semula meragukan ketika melihat Daud. Apa yang dikatakan oleh Allah? Manusia melihat apa yang ada di depan mata atau apa yang terlihat oleh mata. Tetapi Allah melihat jauh melampaui itu, Allah melihat hati. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa tahun yang lalu ada sebuah iklan yang punya tagline yang menarik. Bunyi tagline itu adalah kesan pertama sangat memukau atau sangat mengesankan. Selanjutnya terserah Anda. Nah, saudara yang terkasih, barangkali tagline itu memang mewakili cara kita mendapatkan kesan. Kesan pertama memang selalu menggunakan indera, itu tidak terhindarkan. Tetapi apakah kesan pertama itu kemudian menjadi jaminan bahwa apa yang kita tangkap, apa yang kita pahami itu pasti benar, pasti sesuai dengan apa yang menjadi kesan kita? Belum tentu, bukan? Ada banyak orang yang karena terpukau pada penampilan, pada akhirnya kemudian kecewa, bahkan menjadi marah karena ia ternyata menjadi korban penipuan. Penipu-penipu akan selalu berusaha menampilkan diri dengan sebaik-baiknya, segagah-gagahnya, senecis-necisnya. Pokoknya casingnya harus menarik. Karena orang seringkali lebih tertarik pada casing daripada isinya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Pengkhotbah mengkritik cara-cara menilai seperti itu. Dia memakai sebuah cerita yang mengatakan ada sebuah kota kecil dikepung oleh raja yang agung, artinya raja yang kuat, perkasa, hebat, ya, sehingga sebenarnya tidak ada kemungkinan bagi kota kecil itu untuk selamat.
Tetapi akhirnya kota kecil itu selamat karena ada orang miskin yang berhikmat dan hikmatnya itu menyelamatkan kota kecil itu. Tetapi sangat menarik karena orang miskin ini dengan hikmatnya kemudian dilupakan orang. Orang tidak mengingatnya lagi. Lalu pengkhotbah membuat semacam kesimpulan bahwa hikmat itu lebih baik daripada keperkasaan. Bahwa hikmat itu sebaiknya didengar dengan tenang. Itu lebih baik daripada teriakan-teriakan yang dilontarkan oleh orang yang berkuasa dan yang mendengar adalah orang-orang yang bodoh semua, yang tidak bisa memilah mana yang berhikmat dan mana yang tidak. Ini bahasa satir. Pengkhotbah menyindir cara orang menilai sesuatu bernilai atau berkualitas atau tidak. Jangan terpukau hanya karena penampilan, hanya karena apa yang kelihatan dari luar. Jangan terpukau hanya karena casingnya. Karena Tuhan bisa bekerja melalui siapapun. Tuhan mampu bekerja dan menyatakan hikmatnya bahkan melalui seorang yang sangat sederhana sekalipun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, justru seringkali orang yang sederhana itu memiliki keluhuran, memiliki kemurnian di dalam perkataannya, di dalam pemikirannya. Ia tidak punya banyak lika-liku, ia tidak punya banyak taktik-taktik yang rumit. Di dalam kesederhanaan, dia jujur, dia tulus, dia menyatakan apa yang sebenar-benarnya. Dan itulah seringkali yang menjadi hikmat yang Allah nyatakan kepada kita. Maka mari kita belajar mendengar apa yang diucapkan, bukan berhenti hanya pada siapa yang mengucapkannya. Mari kita mendengar atau meneliti isi dari sebuah ucapan ketimbang casing yang mengucapkannya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita kembali berdoa. Ajarkan kami ya Tuhan menilai hikmat secara berhikmat. Ajarkan kami ya Tuhan supaya kami tidak hanya melihat casing, melihat apa yang tampak mata, tetapi kami mendengar dengan hati dan pikiran yang jernih, supaya kami dapat menangkap hikmat yang Tuhan nyatakan kepada kami melalui orang-orang sederhana yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.